Bismillah teman-teman, seperti ini galendo ya tuh. Bismillah. Kalau sendal jadi senal, kalau Bandung jadi Bandung ya. Kalau hutang jadi poho. Kalau jumlah santri di sekitar 530-an. 530, Masya Allah, tabarakallah. Jadi dari pulau luar Pulau Jawa, dari Jawanya dari Jawa Tengah mungkin ya. Iya, Jawa Tengah, Surabaya, Jawa Tengah. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel Mang Peplog. Pagi-pagi anak-anak sekolah sudah mulai terdengar ya dari kejauhan. Pagi ini berkabut tipis teman-teman. Matahari sudah mulai mengintip dari celah pohon. Umi Rahmi sedang beberes ya, yuk kita lihat yuk. Sedang beberes di atas, tuh kita lihat ya. Pagi-pagi teh biasa sibuk beresin rumah, bagi-bagi tugas dan lain-lain ya. Nah ini dia, kakak sudah berangkat sekolah. Oh itu teh Mi, kemarin teh kita teh punya sesuatu, tahu nggak? Hah? Nah, Cing, buka dulu pintunya. Nah, kita buka dulu pintunya. Kita teh punya galeno, Mi. Mi belum pernah ya? Pernah dulu? Pernah dulu. Oh, pernah dulu. Kalau Abi mah belum, pernah juga dulu, tapi waktu masih SD ya. Terakhir makan galeno teh belum pernah lagi gitu. Jadi agak lupa gimana rasanya teh ya. Nanti kita unboxing di bawah ya. Kalau sudah selesai beres. Saya juga mau beres ini bawah teman-teman ya, menyapu dan lain-lain. Saya teh habis nerbangin drone ya barusan teh, belum diberesan. Kita ke pinggirkan aja dulu. Ini teh yang bertanya kemarin drone apa? Drone DJI Mini 4 Pro teman-teman. Silahkan dilihat di apa? Di marketplace. Kita ke pinggirkan. Nah ini dia galendonya, galendo ya. Galendo itu galendo Mi pakai D. Tuh, lihat tuh. Udah kita masuk hilang D nanya. Kalau sendal jadi senal. Kalau Bandung jadi Bandung nya. Kalau hutang jadi poho. Kita buka seperti ini galenonya. Jadi itu teh apa ya galendo teh? Mungkin teman-teman tahu? Iya, ampas. Oh, ampas kelapa minyak kletik ya. Kita kepinggirkan ininya. Wah, ternyata ada bungkusnya lagi. Kirain teh langsung ya. Buka lagi, sabar. Wanginya. Coba lihat, coba. Coba langsung dimakan atau di gimana? Bisa. Coba. Bismillah teman-teman, seperti ini galendo ya tuh. Bismillah. Gurih nih. Ada manis-manisnya. Manisnya. Enak teman-teman. Atau mungkin ini mah diolah kembali di sininya. Langsung aja. Oh, memang begini. Manis. Nenek Umi yang suka bikin. Siapa? Inung. Nenek Umi Rahmi.
Enaknya gurih. Terakhir makan galendo itu waktu SD teman-teman saya mah Sama. dulu. Alhamdulillah nih pas kemarin kita ke Garut ya, ke pondok pesantren Al Furqon MBS Cibiuk. Alhamdulillah kita teh berkesempatan untuk ngobrol ya Mi ya, ngobrol-ngobrol panjang lebar bersama pimpinan pondok pesantren Al Furqon, yaitu Kiai Haji Yanto Asyatibi dan Ustadz Muhammad Dahlan teman-teman. Alhamdulillah. Mungkin teman-teman penasaran siapa mereka. Jadi mereka itu atau pimpinan pondok pesantren itu keturunan ke-8 dari Syekh Ja'far Shiddiq atau Sunan Haruman ya, atau Mbah Wali Cibiuk. Masya Allah tabarakallah. Makamnya berada di gunung apa ya, saya lupa. Dan sekarang sudah ramai atau bukan sudah ya, ramai dengan pengunjung yang ziarah ke sana, ke makam Syekh Ja'far Shiddiq ya. Masya Allah. Mungkin teman-teman tahu ya yang di daerah Garut, silahkan ditulis di kolom komentar. Mungkin juga teman-teman ada yang pernah ziarah ke sana, bagaimana pengalamannya, silahkan ditulis di kolom komentar. Kemarin teh kita ngobrol-ngobrol bersama pimpinan Ponpes dan mengulik-ngulik seperti apa profil Ponpes. Mungkin teman-teman penasaran seperti apa obrolannya, karena obrolannya panjang lebar teman-temannya, sekitar 20 menit. Jadi silahkan disimak saja seperti apa teman-teman ya. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah bersama dengan pimpinan pondok pesantren Al Furqon MBS yang berada di kampung apa? Pulau Baru, Desa Cibiuk Kaler, Kecamatan Cibiuk, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Ini teh saya teh punten pisan hayang ngobrol, tapi ngobrolnya sok ararisina beli mah itu teh tiasa nyarios. Kena mental sahur bahasa. Tapi bias ieu mah ngobrol ringan aja. Ngobrol ringan banget. Kayak ngulik-ngulik profil pesantren gitu nya. Dupi nama pesantren teh Al Furqon MBS Cibiuk Garut. Mohon pangitannya. Jadi teman-teman ya, nama pesantrennya Al Furqon MBS. MBS itu singkatan dari Muhammadiyah Boarding School. Kapan tahun berdirinya pondok pesantren? Sebenarnya kalau tahun berdirinya, kalau menurut sejarah orang tua dulu itu tahun 1964. Tahun 1964, dan tempatnya bukan di sini. Dulunya di desa sebelah. Di Cibiuk Kidul. Ini kan Cibiuk Kaler. Mohon. Nah, ini Cibiuk Kidul. Nanti kalau Mang Empep ke sana, kalau nanti masak-masak, nah itu awal mula pondok kita di situ gitu. Mohon. Al Furqon. Jadi berdirinya tahun 1964. Berarti sudah berapa tahun, silahkan hitung sendiri teman-teman. Terus yang pengen mungkin penonton penasaran juga ya, berapa jumlah santri di sini kurang lebih? Kalau jumlah santri di sekitar 530-an. 530, Masya Allah, tabarakallah. Tapi putra-putri ya, putra-putri. Iya, enggak putra. Jadi ada asrama putra, juga asrama putri, kelasnya misa, masjidnya misa, ya segala macamnya misa gitu. Mulai dari proses pembelajaran sampai kegiatan keagamanya juga misa. Eskulnya juga misa, nggak disatuin gitu. Masya antara Allah, putra dan putri. Teman-teman ya, ternyata mengasuh 500 santri itu, Masya Allah, penuh tantangan ya ini mah. Masya Allah. Mudah-mudahan Ustadz dan Ustazah di sini diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjadi figur. Amin. Untuk menjadi tauladan ya. Tauladan. Dan mudah-mudahan menjadi sebuah
sebuah ganjaran oleh Allah ya. Amin. Masya Allah, tabarakallah. Pokoknya teman-teman kita doakan para ustadz dan ustazah di sini semoga istiqomah. Amin. Terus yang kami penasaran itu dari daerah mana saja ini santri? Ya alhamdulillah kalau sebaran santri itu mulai dari ke Pulau Sulawesi mungkin ya. Sulawesi. Pulau Sulawesi, kalau dulu mah dari timur-timur juga ada. Oh, ada. Ada dari timur-timur, dari Medan kalau ke Pulau Sumatera ya. Medan, Batam, terus Palembang, Masya Allah. Bengkulu, Lampung itu masih. Berarti Alhamdulillah dari ada. luar Pulau Jawa juga banyak. Ya. Jadi dari luar Pulau Jawa, dari Jawanya dari Jawa Tengah mungkin ya. Iya, Jawa Tengah, Surabaya, Jawa Tengah, dari Jawa Barat, alhamdulillah ya. Itu mayoritas sampai Jakarta mungkin ya. Jakarta juga ada. Iya Jakarta, Masya Allah. DKI Jakarta dan juga Banten. Banten. Banten juga. Dari Tangerang itu alhamdulillah Luar masih biasa ada. pondok ini ya. Nah terus, aduh ini mama digerdegen ya. Iya. Nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Ini mah ngobrol ringan teman-teman. Kan mungkin teman-teman juga penasaran profil pondok pesantren ini seperti apa ya. Sistem apa yang digunakan di Al-Furqan MBS Cibiuk ini? Kalau di pesantren Al-Furqan ya sekarang dari pesantren Salafiyah, ya pesantren yang metode lama gitu ya. Nah, sekarang sudah kita upgrade untuk jadi metode baru dengan sistem boarding. Nah, sistem boarding ini baru kita lakukan di tahun 2017. Artinya keterpaduan antara kurikulum pondok dengan kurikulum pendidikan nasional. Maka di kita menggunakannya tingkat sanawiyah SMP, tingkat aliyahnya kita ngambilnya SMA. Jadi dipadukan antara kurikulum pendidikan nasional dengan kurikulum pondok. Nah, maka kita untuk cara belajarnya jadi dicampur. Bisa jam pertamanya fisika contohnya. Jam keduanya bisa hadis gitu. Jam ketiganya bisa biologi contohnya, jam keempatnya tafsir gitu. Jadi kita kolaborasikan semua antara pendidikan formal dengan pendidikan kepesantrenan. Nah, gitu. Jadi itu jenjangnya 6 tahun gitu. 6 tahun ya? 6 tahun dari sejak masuk SMP, di sini disebutnya kelas 1 sampai kelas 3 SMA atau kelas 12 ya. Kita sebutnya kelas 6. Itu baru tuntas di pondok gitu. Jadi untuk dari SMP ke SMA itu tidak ada lagi tes lagi gitu. Jadi kalau SMP masuk tes gitu ya, kalau masuk SMP ke SMA itu udah langsung. Ya. Karena anak-anak kita yang udah 3 tahun di sini. Gitu. Seperti itu teman-teman ya. Sistem terus prestasi apa saja yang telah diraih oleh ya alhamdulillah. Kalau untuk prestasi, kalau dihitung ya udah banyak ya. Masya Allah. Yang sifatnya nasional kita alhamdulillah dapat dulu tahun berapa ya? Tahun 2023 dapat medali emas Olimpika di Yogyakarta, itu tingkat nasional. Alhamdulillah. Kalau untuk tapak suci apalagi itu untuk tingkat internasional di Padepokan yang di Taman Mini gitu ya. Tingkat internasional. Masya Allah. Jadi se-Asia kalau itu. Jadi anak-anak kita ada 3 orang yang dapat medali emas, ada 5 orang yang dapat medali perak gitu ya. Dari pencak silat tingkat internasional. Juga mungkin untuk output gitu ya. Anak-anak yang sudah keluar dari pondok, alhamdulillah yang masuk PTN itu di sekitaran 67%. Jadi itu
lulusan Al Furqon yang diterima perguruan tinggi itu ya? Iya, jadi Di mana saja itu teh? ya tersebar di PTN-PTN mulai dari Brawijaya Malang sampai ke UI gitu. Masya Allah teman-teman. Jadi alhamdulillah secara skala indikator terus meningkat gitu ya. Alhamdulillah. Sampai di beberapa negara di luar mungkin ya. Seperti di Al-Azhar, di Maroko, di Libya, di Mesir itu yang Al-Azhar ya. Terus di Yaman, di ya tempatnya Ustadz Abdul Somad itu sekarang anak kita udah beberapa orang di sana gitu ya. Di Darul Hadis Maroko gitu. Oh iya. Masya Allah teman-teman. Ternyata Ponpes ini luar biasa sekali. Mudah-mudahan selalu istiqomah mencetak generasi-generasi emas Amin ya Allah ya Rabbal menuju Indonesia yang lebih baik ya. Amin. Karena kan seseorang atau manusia itu berawal dari akhlak ya. Betul. Berawal dari akhlak. Nah, maka sedikit Pak Mang Pep, Iya. jargon kita untuk akhlak mereka mengambil 3D. 3D. 3D, disiplin waktu, Iya. disiplin bahasa, disiplin busana. Jadi itu 3D itu mesti melekat di diri anak-anak. Yang menjadi basicnya gitu. Ya, maka anak-anak kita nggak ada yang contohnya maaf rambutnya lebih dari 5 cm gitu. Nggak ada yang bajunya walaupun olahraga nih bajunya tetap mesti masuk. Tetap sopan lah. Tetap harus sopan, rapi. Harus betul-betul terkontrol, bahkan pakai baju koko pun mesti dimasukin sarungnya, mesti dimasukin ke sarung gitu. Masya Allah teman-teman. Itu karena disiplin waktu, disiplin bahasa, dan disiplin busana gitu. Luar biasa sekali ya. Yang jadi ya untuk membentengi akhlak-akhlak kita yang ada di pondok gitu ya. Menjadi apapun nantinya tetap akhlak yang menjadi basicnya ya. Akhlak yang jadi nomor satu. Mau jadi pejabat, mau jadi pengusaha, mau jadi ustazah ya. Ya kalau semuanya jadi ustadz kan banyak yang berbeda pendapat jadinya. Lebih baik jadi pemimpin. Ya. Sebab untuk moto pondok nih ya. Moto pondok kita adalah motonya sang juara gitu. Itu udah jadi moto yang dari pertama kita bikin boarding itu. Jadi sang juara itu sanggup, jujur, unggul, amanah, rajin dan aktif. Wah, itu moto kita. Jadi sebutnya sang juara. Sang juara itu singkatan ya. Singkatan sanggup, jujur, unggul, amanah, rajin dan aktif. Allah, itu yang moto kita untuk pondok itu. Nah ini terobosan apa saja yang telah dilakukan Al Furqon sehingga menjadi pesantren yang diperhitungkan? Ya, kalau kita istilahnya kan kita berpikir input output gitu ya. Kalau inputnya benar-benar anak-anak kita di tahun pertama penguasaan bahasa dulu. Baik kita ada yang namanya English Camp. Untuk anak yang baru masuk itu kita datangkan gurunya dari Pare selama 10 hari dibelajar untuk bahasa. Nah setelah itu ada juga yang namanya Muhayyam Arab. Itu juga 10 hari anak-anak belajar bahasa Arab. Jadi untuk supaya bagaimana mereka nanti bahasa Inggris bahasa Arabnya bisa dijadikan komunikasi setiap hari. Setelah outputnya nih kita belajar sampai kelas 5. Maksudnya kelas 2 SMA ya atau kelas 11. Nah kelas 11 kita sudah pisahkan mana yang mau nantinya melanjutkan ke Tafaqquh Fiddin, pendidikan umum, mana yang untuk ke pendidikan agama. Jadi nggak semuanya ke pendidikan umum. Jadi nggak semuanya harus yang jadi ustadz gitu. Enggak. Kalau mau masuk umum teknik ya kita fasilitasi. Dari kelas 11 itu kelasnya sudah dipisah. Jadi nggak semuanya kita paksa jadi seorang yang harus jago dakwah, enggak gitu. Bahkan anak-anak kita dari yang masuk di Brawijaya contohnya teknik perkapalan,
ada yang ngambil jurusan nuklir. Jadi kelas 11 itu memang udah kita pisahkan gitu. Jadi nggak mesti semuanya harus jadi ustadz, enggak. Jadi sesuai potensi anak. Sesuai dengan potensi masing-masing. Tidak memaksakan kehendak. Enggak memaksakan mereka wah mesti maaf ya harus jadi kiai sarungan. Ya kalau yang jurusannya ya silakan. Maka yang dijuruskan itu ada ISC, ada SSC, ada Islamic Science, ada Scientific Science-nya. Jadi ada yang ke scientific, ada yang ke Islamiknya. Kalau Islamiknya yang masuk UIN, yang mau ke luar negeri atau mau lanjutkan ke pondok yang lain itu silahkan. Tapi yang umum udah dikunci. Kita datangkan juga bimbel dari luar. Jadi ada belajar-belajar tambahan untuk yang umumnya. Supaya nanti ketika UMPTN kayak masuk perguruan tinggi negeri itu udah persiapannya udah maksimal gitu. Tapi enaknya kita kan 24 jam. 24 jam? Iya maksudnya di pondok kan 24 jam. Oh, iya, jadi iya, banyak waktu yang kita gunakan untuk mereka. Kalau nggak ada siang kan ada malam. Sampai subuh pun kita pakai untuk belajar yang ini. Luar biasa sekali teman-teman, inilah profil singkat dari Pondok Pesantren Al Furqon MBS Cibiuk ini. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan sekali lagi Ponpes ini selalu istiqomah mencetak generasi emas ya. Amin, amin, amin. Nah ini terakhir, apa pesan khusus agar masyarakat bisa memondokkan anaknya di Ponpes ini? Ya, saya mungkin sebagai mudir atau direktur Pondok Pesantren Al Furqon MBS Cibiuk, di akhir tahun ajaran ini kita masih buka program baik untuk yang SMP atau yang masuk SMP atau yang masuk SMA akselerasi untuk belajar bersama di Pondok Pesantren Al Furqon MBS Cibiuk ini, yang insya Allah mudah-mudahan kita ciptakan kader-kader yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, bahwa jangan sekali-kali kita meninggalkan generasi yang lemah. Wal yahsyalladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan syadida. Itu menjadi harapan kami. Mudah-mudahan kita sedikitnya bisa menyelamatkan generasi Islam ke depan untuk dicetak baik sebagai tafaquh fiddin atau mereka-mereka yang menjadi ahli dalam ilmu yang lain tapi tetap mengedepankan akhlakul karimah. Itu yang sangat penting di negeri kita. Mungkin seperti itu ajakan kami untuk para subscriber Mang Pep dimanapun ada yang berada, dan saya khususnya doakan mudah-mudahan subscribernya daripada channelnya Mang Pep Vlog, Putra Tunggal Vlog, Katumiri Kidul yang alhamdulillah, mohon maaf saya pun hampir setiap hari melihat. Kita lihat bersama, insya Allah itu jadi satu pengingat kita untuk masa lalu dulu bagaimana di kampung gitu ya. Juga yang saya lihat bagaimana keharmonisan keluarga dan juga adik kakak yang luar biasa. Saya sangat angkat jempol. Mudah-mudahan kedepannya tetap sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Seperti yang saya sampaikan kemarin tentang sakinah, mawaddah, warahmah. Mungkin ada sedikit pesan untuk para subscriber nih. Untuk para subscriber khususnya, di mana kita banyak melihat banyak konten-konten yang kurang mendidik, kurang memberikan treatment bagi diri kita masing-masing, maka saya usulkan bagaimana kita untuk melihat konten-konten yang ada edukasinya, konten-konten yang baik, yang mungkin saran saya gitu ya, saran saya ini mohon maaf, mungkin yang lebih pas untuk saat ini ya konten-konten pedesaan yang ada di kontennya Mang Pep Vlog, Putra Tunggal, Katumiri Kidul, De Hidayat. Maaf saya sedulur melihat itu dan saya lihat banyak hal positif
yang kita bisa lihat untuk menjadikan diri kita khususnya terus melihat ke bawah gitu. Bagaimana kehidupan di kampung, melihat dari situasi masyarakat yang dewasa ini mungkin sudah susah untuk dikontrol mungkin ya. Hanya melihat itu kita bisa mengharap kita besarkan podcast konten-konten pedesaan itu untuk selalu kita melihat dan bernostalgia lah di masa lalu kita masing-masing ketika masih kecil dulu. Nah terakhir ini mah terus aja terakhir ya, tapi belum berakhir. Terakhir mungkin ada sedikit saran atau kritik untuk kami pribadi sebagai orang biasa juga dan sebagai konten kreator juga. Ya dari kami kalau saya lihat istiqomahlah seperti itu. Jangan istilahnya subscribernya sudah naik kok jadi cara kontennya kurang berkualitas gitu ya. Jadi terus tidak ada lain, saya sarankan kepada para YouTuber khususnya yang konten pedesaan, tidak mesti istilahnya kita untuk robah perilaku dan juga cara kontennya. Akan melihat kalau lihat di luar gini istilahnya secara akhlaknya kurang baik. Nah, jadi mohon hal itu untuk para subscriber khususnya yang ikut di channelnya Mang Pep Vlog dan rekan-rekan yang lain. Mohon hal ini terus kita jadikan yang penting keikhlasan. Bahwa mungkin Mang Pep dakwah, kita dakwah di pendidikan, Mang Pep dan lain-lain dakwah bagaimana memotret kehidupan sosial masyarakat pedesaan yang luar biasa silaturahminya, bagaimana kedekatan antara saudara adik kakak yang luar biasa, bagaimana sayang istri yang itu sekarang sudah agak kering. Ya jadi mohon ke depan betul-betul tiada lain ada niat dakwah, cita-cita dakwah lewat YouTube dengan penuh keikhlasan, dan itu insya Allah secara finansialnya kita mendapatkan, secara dakwah untuk mengajak orang lebih baik juga insya Allah itu dapat ganjaran akhirat. Jadi itu yang saya harapkan, bukan ini istilahnya kita hanya berpikirnya tentang subscriber menghasilkan uang mah sampai manapun dicari tidak akan habis waktunya. Betul. Yang penting kita ada niat ikhlas untuk memotret bagaimana Islam yang sederhana, yang mempersatukan, yang hubungan sosialnya begitu indah antara saudara, tetangga dan lingkungan, barangkali seperti itu. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi kesimpulannya dari setiap konten atau setiap pekerjaan itu harus ada nilai dakwah. Harus ada nilai dakwahnya. Dan itu penting sekali. Dan harus ikhlas. Kita nggak udah berpikir berapa yang melihat, berapa pokoknya tersampaikan tidak apa yang menjadi pesan kita untuk masyarakat ke depan. Sebab Masya Allah sama saudara sudah banyak yang tidak kenal. Jadi motivasi buat kita ya. Sama tetangga sudah saling tidak nanya. Kalau di tempat-tempat lain kan kalau lihat di podcast Mang Pep dan rekan-rekan kayaknya adem gitu, memperlihatkan bermasyarakatnya, bagaimana menyapa orang, padahal ada ibunya yang dagang, ada yang dagang juga kan masih disambut. Jadi luar biasa. Alhamdulillah teman-teman, luar biasa sekali, sebuah kehormatan untuk Mang Pep Vlog khususnya untuk keluarga Mang Pep Vlog ya. Alhamdulillah bisa silaturahmi dengan Pondok Pesantren MBS Cibiu. Masya Allah.
Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Doa terbaik dari kami ya, mudah-mudahan Amin, istiqomah, kita semua istiqomah. Wah iya, aku mudah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu podcast ngobrol ringan bersama pimpinan Ponpes Al Furqon MBS Cibiu. Terima kasih yang selalu setia menyimak, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.